Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian, hingga Allah Ta'ala hadirkan kita di tempat ini, majlis al-ittiba'. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita peneladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peneladanan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mudah, enggak sulit. Innahu la yasir liman yasarallahu lah. Itu merupakan sesuatu yang mudah bagi orang-orang yang dibantu, yang ditolong, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ad-din yusrun. Agama itu mudah. Dan tidaklah wala yusyad ahadun hadzal din illa ghalabah. Enggak ada seorang pun juga yang menginginkan untuk mengeraskan di dalam agama ini, ya, melainkan ya pasti dia takluk. Enggak bakalan mampu. Nilai-nilai keagamaan itu ada banyak. Kalau mau maksain semuanya maka enggak bakalan mampu. Maka dikatakan bahwasanya alaikum minal amal ma tutigun fa wallah la yamallullah hatta tamallu. Hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu, sebab Allah enggak bakalan bosan hingga kalian sendiri yang benuh dan bosan. Rasulullah menyatakan di dalam hadis, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru. Permudah, jangan dipersulit. Perdekat, jangan diperjauh. Perdekat manusia, jangan membuat orang makin jauh. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhayyar baina amrain illa ikhtara aisarahuma. Perangainya Nabi Muhammad tidaklah beliau dipilihkan, disodorkan dua perkara, pilihan antara dua perkara, melainkan Nabi Muhammad memilih yang paling mudah, yang paling simpel. Bahkan terkadang Rasulullah menginginkan sesuatu, akan tetapi khawatir memberatkan umatnya, maka Rasulullah enggak jadi memilih hal tersebut. Contohnya, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau saya tidak khawatir akan memberatkan umatku, akan aku perintahkan untuk perintah yang mewajibkan menggunakan siwak tatkala salat. Dalam hadis yang lain, kalau khawatir tidak memberatkan umat, saya akan wajibkan mereka menggunakan siwak tatkala wudu. Dalam riwayat tatkala salat. Kemudian juga waktu salat Isya di tengah malam atau Isya al-akhirah, Nabi bilang, innaha la waqtuha laulan asyugga ala ummati. Ini adalah waktunya yang paling aku sukai, waktunya yang paling pas. Kalau saja aku tidak khawatir akan memberatkan umat ini. Akan tetapi perangainya Nabi Muhammad, selama di situ ada pilihan yang memudahkan, maka beliau memudahkan. Alhamdulillah. Agama ini simple, agama ini mudah. Nah, begitu juga sesungguhnya nilai-nilai keagamaan tersebut, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, intisarinya adalah takwa kepada Allah. Takwa itu adalah yang utama, meningkatkan ketakwaan kita, istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya nilai dari suatu majelis, kemuliaan dari suatu majelis enggak makin turun, tidak semakin rendah, tidak semakin berkurang kemuliaan suatu majelis dengan misalkan makanannya kurang berarti nilai majelisnya juga turun. Enggak begitu. Turunnya nilai-nilai duniawi enggak membuat kadar majelis itu makin turun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nilainya. Kita tahu majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boro-boro ada makanan. Begitu. Boro-boro duduknya di sofa, bantalan, busa, atau di karpet, kagak, duduknya di tanah. Boro-boro ada atapnya langit. Itu majelisnya Nabi Muhammad. Jangankan masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tanah. Itu kalau hujan basah, Rasulullah sujud di tanah itu, tatkala bangkit dari sujud ada bekas lumpur di kening dan di hidungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tiduran di masjid, ya, tiduran di tanah, ya, dibangunin oleh Nabi Muhammad. Gum ya Aba Turab, bangun. Wahai Aba Turab, wahai bapaknya tanah. Soalnya tidurnya di tanah. Dipanggilnya Abu Turab sebab tidurnya di
di turab, di atas tanah. Gum ya Aba Turab. Sayyidina Ali bilang itu kalimat yang paling saya sukai, panggilan yang paling saya sukai. Nah itu kenapa ini panggilan diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal-hal yang begitu kagak mengurangi kadar majelis. Justru ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan majelisnya itu kagak ada lampu, gelap gulita. Lampunya mana? Bulan. Kalau ada bulan ya lampunya bulan purnama. Itu sahabat bilang, saya hadir majelis bersama Nabi Muhammad. Atapnya langit, kasurnya tanah. Udah begitu, saya lihat ke atas pas bulan purnama. Tatkala saya melihat bulan purnama bercahaya indah banget, terus saya pandangin wajah Nabi, indah juga. Terus saya perhatiin, saya banding-bandingkan wajah Nabi sama bulan purnama. Ternyata wajahnya Rasulullah sungguh lebih bercahaya, lebih indah daripada bulan purnama di malam 15-nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kayak begitu majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah orang-orang tuh, beberapa orang ikut rapat bersama Rasulullah di malam hari. Rapatnya sederhana. Enggak punya apa-apa, sehingga ketika mereka pulang, saat mereka pulang, dua orang ini pulang, itu saat kami pulang gelap gulita. Tahu-tahu Allah Ta'ala jadikan nur cahaya yang menuntun kami hingga kami bisa melihat jalanan di malam yang gelap gulita di tengah malam, hingga kami bisa melihat jalanan. Begitu kami harus berpisah jalan, tahu-tahu kami ngambil, saya jalan yang ini, dia ngambil jalan yang itu, tahu-tahu nur itu, cahaya itu terpisah. Yang satu ngikut saya, yang satu ngikut teman saya. Subhanallah, alhamdulillah, justru di dalam keterbatasan tersebut itu adalah sebuah nilai perjuangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bilang di dalam hadis kepada satu wanita, ajruki bigadri nasabiki. Pahala yang kamu dapat sesuai tantangan yang kamu hadapi. Makin berat tantangannya, makin besar pahalanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan demikian. Terus Nabi, ulama mengatakan tuh, siru ilallah urjan wa makasir wa la tantadhirus sihhah fa inna intidharus sihhah batalah. Berjalanlah kalian menuju kepada Allah dengan segala keterbatasanmu, dengan pincangmu, dengan sakitmu, dengan encokmu, dengan susahmu, dengan patah tulangnya, tapi tetap jalan menuju kepada Allah dengan segala keterbatasan tersebut. Jangan nunggu sehat, jangan nunggu terfasilitasi, jangan nunggu mapan, sebab nunggu itu akhirnya batal, nggak jadi, boro-boro. Intinya majelis. Mau bahkan tuh orang tua kita terdahulu, waktunya majelis. Mau ada ada makanan, nggak ada makanan. Begitu. Mau hujan, mau angin, mau susah, mau senang, mau ada listrik, kagak ada listrik. Mau ada orang, kagak ada orang, ya majelis. Kita dulu tuh waktu tahun 94 pas kita lagi datang ke Hadramaut, awal kita di Hadramaut sana di Yaman bersama Al-Habib Umar, tahu-tahu baru nyampe berapa minggu, berapa bulan pecah perang saudara antara utara dengan selatan. Saat pecah perang saudara itu langsung tertutup itu negeri, komunikasi putus, berbulan-bulan gak bisa komunikasi ke tanah air. Udah begitu juga terjadi kelangkaan BBM, gak ada BBM, tidak ada BBM di saat itu. Udah begitu gas kagak ada, akhirnya masak pakai kayu bakar. Tapi subhanallah, kegiatan pondok jalan terus, kegiatan belajar mengajar jalan terus, sampai itu listrik di sana ya kipas angin kayak pajangan aja, lampu kayak pajangan aja. Ini fungsi apa? Kagak ada listriknya. Sehingga tuh kalau pas kebetulan nyala, aneh, tumben nyala. Soalnya selalunya mati. Sampai kita tidurnya tuh nggak tidur di rumah, tidurnya ya cari di tempat yang terbuka, ya di halaman masjid. Nah itu atapnya langit. Begitu tiap malam bertahun-tahun ya kayak begitu. Yang kita dapat, yang kita rasakan. Begitu. Apalagi di masa-masa perang, mau makanan susah, beras susah, begitu masak nasi pun juga nasi jadinya setengah matang. Masih aron. Lauknya apa? Lauknya bawang digoreng. Itu dong. Bawang digoreng, nah itu lauknya kayak begitu. Mau cari lagi aus-ausnya, perlu air es. Itu makanan yang hidangan paling nikmat adalah, tahu apa?
air sejuk, air dingin. Wah, itu air dingin tuh lebih daripada bensin, lebih daripada apapun kalau ketemu air es. Tapi nggak ketemu, nggak ketemu. Sampai nyari itu tengah malam, kagak ketemu. Jarang. Begitu kalaupun ketemu, masya Allah, itu hal yang paling istimewa kalau kita temukan. Alhamdulillah. Udah begitu, buka keran air buat wudhu, buat mandi di tempat tinggal kita, nggak keluar air. Nggak ada air yang keluar. Emang dari sononya cuma pakai pipa, kayak pajangan aja. Begitu, ntar kadang keluar. Sekalinya keluar itu air, keluarnya pakai asap, melepuh. Taruh telur tuh bisa jadi telur rebus di situ. Saking panasnya. Ala kulli hal, alhamdulillah. Tapi dalam kondisi mau lagi perang, begitu itu malam peluru seliweran, dar dor, begitu ya, tetap aja biasa aja udah. Majelis, maulid, pengajian ntar di Zawiyah Syekh Ali, pengajian di madras di Rubat, madras di Zawiyah Syekh Salim Bafadl, kemudian juga madras di Gubbatul Idrus, Hadra Segaf, madras di sini, pengajian di sini dan di situ, rutin tetap jalan terus. Mau ada listrik, kagak ada listrik, kagak perang, lu ngaji tetap buka kitab, sampai begitunya. Jangan nunggu mapan, jangan nunggu sehat, nggak ada nunggu begituan. Yang begituan nunggu kita, jangan kita diperbudak nunggu begituan, nunggu kemapanan. Alhamdulillah, tetap nggak berkurang khidmatnya majelis, khidmatnya maulid. Mau ada begituan, nggak ada begituan. Zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad juga kagak ada listrik, tapi jalan aja Islam nyebar berkah. Zamannya Wali Songo sampai masuk Islam 200 juta Islam berkatnya mereka kan. Sekarang ini nggak ada listrik, nggak ada diesel, nggak ada lampu, nggak ada speaker, nggak ada Instagram lagi ataupun medsos untuk menyebarkan mereka, tapi tetap aja jalan. Alhamdulillah. Nanti sekarang punya medsos ini, medsos itu, berapa orang yang masuk Islam di tangan ente? Wali Songo nggak punya medsos yang masuk Islam, ayo sampai sekarang orang masuk Islam berkat mereka, 200 juta muslim. Masya Allah, radhiyallahu anhum wa ardahum. Intinya nilai dari suatu majelis ya bukan dari kemewahannya, kemegahannya. Kalau emang ada, bismillah, tapi kita nggak maksain diri. Sebab satu hal kata Imam Al-Haddad, la tadumu ma'a kulfati al-ulfatu, la tadumu ma'al kulfah al-ulfah. Orang kalau maksain diri, maka nggak bisa langgeng kecintaan dan kasih sayang mereka kalau saling maksain diri. Tetapi nggak maksain, la natakallaf li ahad wala nukallif ahad. Kita nggak maksain diri buat orang, dan juga kita nggak maksa orang buat kita. Begitu. Yassiru wala tu'asiru, permudah, jangan dipersulit. Harus gini, harus ada itu, nggak ada yang harus. Yang penting lu sembayang, lu puasa, begitu jalanin kewajiban, bakti sama orang tua, birrul walidain, sambung silaturahmi, ya udah. Jangan ganggu orang, jangan ambil haknya orang. Udah, nggak ada lain daripada itu, nggak ada yang harus. Kalau ada, alhamdulillah. Nggak ada, ya udah, jadi begitu. Semuanya cuma tambahan. Yang harus ya harus sholat 5 waktu, harus tahajud, harus ini. Itu sunnahnya Rasulullah, adabnya Nabi. Lain daripada itu kagak ada keharusan. Jadi permudah, jangan dipersulit. Begitu. Walidzalik halakal mutanatti'un, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binasa dan celaka al mutanatti'un, orang yang berlebihan di dalam melakukan sesuatu tuh, dia sampai berlebihan tanattu' berlebihan, ghulu, fanatik, berlebihan di dalam berucap, di dalam berbuat, di dalam bikin sesuatu gitu. Tanattu' berlebihan dalam kata-katanya, maksain begitu, maka binasa. Dia yang susah sendiri. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpel. Sampai dulu tuh Mutanabbi bilang, alayya nahtul gawafi min ma'adiniha wa ma alayya alla tafhamal bagaru. Pokoknya saya mau belajar ilmu tata bahasa, saya akan berujar tutur kata begitu sefasih-fasihnya, sehebat-hebatnya, begitu, dengan ungkapan yang tinggi.
Tapi kalau keledai nggak paham omongan saya, siapa suruh dia wataknya kayak keledai ilmunya. Yang kagak paham masa bodoh. Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir bilang, taraktul gawafi min ma'adiniha li'anna li qasdan an tafhamal bagaru. Kalau saya ninggalin tuh ilmu tata bahasa sampai ke akar-akarnya, sebab saya punya tujuan. Hatta keledai pengen saya bikin paham. Kebo pun pengen paham omongan saya. Saya pengen kebo paham dakwahnya saya. Apalagi manusia. Begitu. Bukan dengan kata-kata yang terlalu tinggi nggak bisa dipahamin orang. Begitu. Ini hal yang simpel. Wali Songo datang ke Indonesia, apa mereka pandai bertutur kata? Kagak, bahasanya beda. Bahasanya beda. Tapi kalau orang tertarik sama Islam, bahasa apa itu yang mereka punya? Nah kita tuh sibuk sama tata bahasa, kita melupakan nih bahasa gulub, bahasa hati, bahasa jiwa, bahasa ruh, bahasa akhlak, bahasa adab, bahasa bir, bahasa ihsan, bahasa silah, bahasa tibul muamalah. Itu yang kita lupakan. Nah karenanya itu inti daripada suatu majelis. Nah, tahu majelis yang sukses itu majelis apa? Majelis yang sukses tuh bukan banyaknya orang, begitu, bukan indahnya dekor, bukan itu sampingan. Yang penting itu kan kalau majelis tuh ya kedengeran deh, suaranya nyampe, yang lain juga simple jadi. Terus tahu gak kesuksesan dari suatu majelis? Tahu apa? Kita kelar dari majelis, kelanjutannya apa? Kelar dari majelis tetap sholat 5 waktunya berjamaah. Kelar dari majelis makin rajin tahajud qiyamul lail. Kelar majelis makin peduli silaturahmi. Kelar majelis birrul walidain, bakti kepada orang tua. Hadir majelis tapi durhaka sama orang tua. Hadir majelis akan tetapi memutuskan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, birru abaakum tabirrukum abnaukum wa aifu ta'iffa nisaukum. Baktilah kepada ibu bapak kalian, niscaya Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kalian anak-anak yang berbakti. Albirru salaf kama tadinu tudan. Kebaktian itu adalah investasi. Sebagaimana kamu berbakti, kamu bakal dapat anak yang berbakti. Durhaka, dapat anak yang durhaka juga. Ada satu orang hadir majelis, hadir pengajian, semangat, paling rajin hadir pengajian. Begitu. Sekali itu dia datang ke rumah, dia keluar dari dari rumahnya tergesa-gesa, ngambil kitab, buru-buru ke masjid. Ibunya nenek, nah, mau kemana? Diam, jangan berisik, didorong ibunya. Saya buru-buru mau ngaji kitab birrul walidain sama ustadz di masjid. Mau ngaji kitab birrul walidain, tahu kitab bakti kepada orang tua. Nah lu durhaka sama orang tua ya. Begitu. Walidzalik ilmu tuh ya harus diamalkan, harus dipraktekkan, harus dimanfaatkan. Al-ilm yuntafa' bih, ilmu yang dimanfaatkan. Itu dikatakan bahwasanya asyaddun nas azaban yaumil qiyamah alim lam yanfa'hu Allah bi ilmi. Orang yang paling dahsyat siksanya hari kiamat, orang punya ilmu tapi ilmunya enggak manfaat. Ayo tunjukin manfaat ilmu kita di rumah bagaimana? Sikap kita sama ibu bapak kita bagaimana? Sama orang tua kita bagaimana? Haqqun nas, orang yang paling berhak dengan husnul muasyarah kita, untuk kita pergauli, untuk kita bersikap dengan sikap yang baik, yang paling berhak adalah ibu kita, bapak kita. Begitu. Baru orang lain, mereka yang paling berhak. Itu dulu tuh ada satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rajin hadir majelis, luar biasa, enggak pernah absen majelis bersama Nabi. Nggak pernah absen sholat 5 waktu bersama Nabi. Sholat 5 waktunya selalu bareng Nabi. Majelisnya selalu nggak pernah absen bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekahnya nggak hitung-hitung. Tahu-tahu dia sakit keras. Akhirnya istrinya ngirim orang kepada Nabi Muhammad. Suamiku namanya Alqamah, dia sakit udah sekarat, tolong liatin. Rasul bilang, utus sahabat beliau, coba liatin. Diutus Sayyidina Bilal, Sayyidina Ali, sama Sayyidina Ammar bin Yasir. Berangkat, nyamperin Alqamah, bilang keadaannya udah sekarat. Akhirnya ditalginkan, ya Alqamah, la ilaha illallah. Disuruh nyebut la ilaha illallah, nggak nyebut. Ngomong yang lain bisa, suruh ngucap la ilaha illallah nggak bisa. Diulang lagi, tetap berkali-kali. Bilang, ini tanda-tanda buruk, ada masalah. Ada masalah. Itu masalah yang sebenarnya bukan masalah ekonomi.
Ya, bukan masalah rumah tangga, bukan masalah keluarga, bukan masalah lingkungan, bukan masalah penyakit. Masalah sebenarnya kalau akhir hayat nggak bisa ngucap 2 kalimat syahadat, itu baru masalah yang sebenarnya. Masalah, ya dia nggak beres. Bagaimana? Dicoba lagi, tetap nggak berhasil membuat Algama ngucap la ilaha illallah. Algama yang menurut kita orang soleh, begitu, wali deh istilahnya, nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Akhirnya lapor kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal datang. Bilang, ya Rasulullah, parah. Kenapa? Algama nggak bisa ngucap kalimat la ilaha illallah. Ajib. Nabi bilang, dia masih punya abah gak? Abahnya udah meninggal. Ibu, ada ibunya udah sepuh. Datang ke ibunya. Suruh kemari, atau kalau dia nggak bisa datang, saya yang datang. Suruh tunggu, saya yang datang. Ibunya disampaikan, engkau bisa datang atau Rasul yang mau datang. Bilang, lah, begitu saya yang lebih berhak untuk datang kepada Nabi Muhammad, kata si ibu. Maka dia bangun dengan susah payah, dengan tongkatnya datang, dituntun sampai ke hadapan Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, Rasul nanya, ibunya Algamah. Saya mau tanya, Algamah bagaimana sih keadaannya? Kan kamu yang tahu, kamu keluarganya. Jangan bohong, kalau kamu bohong, ada wahyu yang ngasih tahu saya. Saya cuma mau nanya sama kamu, bagaimana keadaannya Algamah? Ya Rasulullah, ya, Algama seperti engkau ketahui, ibadatnya, puasanya, sholatnya, itu kalau sedekah, sedekah nih ngeluarin harta, begitu, main rauk aja nggak pakai dihitung berapa, wah, begitu kalau sedekah, saking dermawannya. Rasul bilang, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, bagaimana Algama dengan engkau? Bagaimana hubungannya dengan kamu? Bagaimana perasaan kamu terhadap Algama? Maka si ibu bilang, ya Rasulullah, kalau itu sih terus terang, saya sakit hati sama Algama. Saya nggak ridho sama dia. Kenapa? Bilang Algama, dia lebih mendahulukan istrinya daripada saya. Memprioritaskan istrinya lebih daripada saya. Bahkan sampai rela cekcok sama saya, menentang saya, begitu, dia menangin istrinya. Kamu mau maafin nggak, Bu? Enggak. Terus terang saya sakit aja, saya nggak bisa maafin dia. Ya udah, kata Nabi. Ya simpel aja, nggak bisa maafin, ya udah. Nabi dengan hikmahnya, dengan bijaksananya, Nabi bilang, ya udah, taruh kayu bakar, bikin kayu bakar, kita goreng Algama, kita bakar Algama. Ibunya dengar begitu, tahu kalau Rasulullah serius. Bilang, ya Rasulullah, beneran? Ya iya beneran. Bilang, kenapa? Ini buah hatiku, kesayanganku, anakku satu-satunya mau dibakar. Ya kalau nggak dibakar di dunia, ntar juga bakalan dibakar di akhirat. Allah yang bakal ngebakar dia masuk neraka, lebih dahsyat. Api neraka lebih dahsyat dari api dunia. Kecuali kalau engkau mau maafin dia. Selama kamu nggak maafin dia, api dibakar. Ya di dunia di neraka, lebih dahsyat lagi. Ibunya dengar begitu, bilang, ya Rasulullah, engkau saksi. Sahabat saksi, Allah menjadi saksi. Kalau saya udah maafin Algama, kata si ibu. Beneran. Rasul bilang, Bilal, coba liatin. Algama udah bisa ngucap 2 kalimat syahadat belum? Kalau dia bisa ngucap 2 kalimat syahadat, berarti benar ibunya ridha. Kalau enggak, berarti ibunya enggak benar-benar ridha. Maka dicek keadaannya Algama. Bilal baru sampai depan pintu rumah, tahu-tahu dengar suara Algama lantang berkata, la ilaha illallah. Dia ngucap begitu. Hingga di hari itu beliau pun meninggal dunia bisa ngucap 2 kalimat syahadat. Bilal nemuin Sayyidina Ali sama Sayyidina Ammar. Tahu gak? Yang bikin Algama gak bisa ngucap 2 kalimat syahadat akhir hayatnya karena murka ibunya. Dan yang bikin dia bisa ngucap 2 kalimat syahadat karena ridha ibunya. Kita di sini yang hadir di sini ada rencana mati gak? Kita kan semuanya bakalan mati. Yang berencana nggak bakal berencana, kita semuanya bakalan mati. Nah matinya kita mengucap 2 kalimat syahadat tapi kagak. Kita pengen matinya kita ngucap 2 kalimat syahadat. Ayo, yang kira-kira bisa jadi masalah di akhir hayat kita beresin dari sekarang. Masalah ente sama ibu ente, masalah ente sama orang tua, sama ayah kita. Ayo beresin deh. Begitu. Wah, orang tua saya ngunyang banget, ya nggak apa-apa. Begitu, makanya pahalanya gede. Bakti kepada orang tua. Ente sabarin. Orang tuh ujiannya macam-macam. Ada yang diuji sama ibu bapaknya. Nasibnya emang begitu. Ujiannya dari orang tua. Ada lagi yang diuji sama
suaminya, diunyeng sama lakinya, digado. Ada juga yang digado sama bininya, digado sama bininya, diunyeng begitu. Bininya nggak boleh ngelihat dia senyum, lah enak aja mau senyum, begitu, nggak bisa. Ada yang begitu. Ada lagi yang diunyeng sama anaknya ngerongrong nyusahin banget, ngunyeng. Ada lagi yang diunyeng sama sama tetangga. Ada yang diunyeng sama lingkungan. Ada juga yang diunyeng sama pemerintah. Ada juga yang diunyeng sama rakyat. Beneran. Jadi yang diunyeng bukan cuma rakyat doang, hatta pemerintah juga diunyeng. Begitu, pemimpin pejabat diunyeng, digado sama rakyatnya. Begitu, ada yang begitu. Ada juga yang sebaliknya. Emang ujiannya orang tuh lain-lain. Tapi makanya tuh selama maaf ya, selama masih ngejalanin haknya Allah Ta'ala, ya udah kurang lebih dia sama orang. Punya lakinya masih sembayang, alhamdulillah dia masih sembayang. Dia sholat, dia puasa wajib, ya udahlah. Dia nggak minum minuman keras, dia kagak zina, ya udah biarin deh. Badung-badung dikit kurang lebih, begitu. Ya, ada ngomelnya, ada, ya udah. Bini masih sembayang, alhamdulillah. Puasa wajib, iya. Tutup aurat, iya. Kagak berzina, iya. Nggak narkoba, alhamdulillah. Ya, ngomel-ngomel dikit, dia cerewet dikit, ya udah, alhamdulillah deh, begitu. Ya, nah begitu juga. Anak, alhamdulillah, anak masih sholat, masih ibadat, ya udah kelas, masih hadir majelis, nikmat. Begitu juga orang tua, gitu. Zaman sekarang jangan kebanyakan nuntut. Jangan nuntut anak harus gini, jangan juga nuntut orang tua harus gini, jangan nuntut suami harus gini, jangan banyak nuntut istri harus gini, jangan kebanyakan nuntut di zaman sekarang. Begitu. Kurang lebih sama orang. Haknya orang jangan kita kurangin. Begitu. Orang ngurangin haknya kita, ya udah deh. Begitu. Kurang lebih. Allah Ta'ala besok tuh hari kiamat dipanggil. Falyagum man ajruhu 'ala Allah. Orang yang pahalanya dihandle oleh Allah, balasannya Allah yang bayar langsung, hendaknya berdiri, tunjuk tangan. Begitu. Maka berdiri segelintir orang, enggak banyak, segelintir orang. Ini dia orang-orang yang pahalanya dihandle sama Allah, mereka langsung masuk surga tanpa hisab. Siapa tuh mereka? Dia bilang mereka adalah hum al-afuna 'anin nas. Orang-orang yang gemar memaafkan orang lain. Gemar memaafkan sama orang tuh kurang lebih. Dia maafin orang tuanya, dia maafin anaknya, dia maafin istrinya, dia maafkan suaminya, dia maafkan tetangganya, dia maafin orang yang kurang sama dia. Begitu, dia maafin bosnya, dia maafin bawahannya. Nabi pernah ditanya, kam na'fu 'anil khadim. Saya punya budak. Ini budak bodoh banget. Begitu. Ngaduk, kerjaannya apa? Yang disuruh apa, kerjaannya apa? Begitu, udah nggak kuat sama budak saya. Maafin. Sampai berapa kali saya maafin dia, Rasulullah? Sampai berapa kali? Gini, sehari maafin dia sampai 70 kali. Sehari maafkan dia sampai 70 kali. Itu sama budak. Nggak ada, di akte kagak ada. Di akte keluarga nggak ada budak. Ya, sama budak. Begitu. Sama hamba sahaya. Apalagi sama anak yang di akte ada anak, ada orang tua, ada istri, ada suami. Kurang lebih deh. Kurang lebih, jangan banyak nuntut sama orang. Orang kalau banyak nuntut kepada manusia, kecewa. Kita menuntut kesempurnaan dari makhluk yang penuh kekurangan. Nggak bisa. Begitu. Nggak bisa. Semuanya serba kurang. Kita pun kalau dituntut kesempurnaan, kita nggak punya kesempurnaan tersebut. Jangan menuntut sesuatu yang kita pun juga nggak punya sesuatu tersebut. Terus kita berharap orang lain harus sempurna, sedangkan kita nggak bisa sempurna. Kurang lebih. Makanya tuh Rasulullah ngedoain. Siapa yang didoain oleh Nabi Muhammad? Para ibu bapak, orang tua didoain. Nabi bilang, rahimallahum ra'an a'ana waladahu 'alal birr. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada orang yang ngebantu anaknya untuk berbakti. Ngebantuin anaknya untuk berbakti. Nggak nuntut macam-macam. Orang dulu tuh sampai nggak berani nyuruh anaknya, lakukan ini, kerjakan ini, ambilin ini. Enggak. Habis kalau mau nyuruh anak bagaimana? Dia cuma, wah kalau ada RS enak nih. Begitu.
Kalau anaknya ngerti, faham, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah, ya udah. Kenapa? Kenapa begitu? Saya nggak mau saya bilang ambilin saya air. Tahu-tahu tuh anak ngebantah jadi dosa ntar. Nggak mau nyuruh ke anak, nggak mau nyuruh. Takut ngebantah, takut kesian, takut dia jadi dosa. Makanya itu ada Ammi Umar bin Muhammad Maula Khairah, itu bilang nih orang-orang sekarang nih hancurnya ya gara-gara doa ibu bapaknya. Bagaimana? Dia durhaka kepada orang tuanya. Begitu. Ya. Kalau orang dulu anaknya badung, itu udah nggak kuat sama anak, keluar kalimat tinggi tuh, Allah yahdik ya waladi. Semoga Allah memberimu hidayat. Wah, ngomelnya begitu. Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayat. Ya kan? Tapi kalau orang sekarang kalau ngomel, binatang keluar. Dasar binatang, jadi binatang anaknya. Beneran jadi binatang. Ada satu orang, dia dicambuk sama anaknya, dipecut. Datang lapor ke Sayyidina Umar. Saya dicambuk sama anak saya. Bilang, anak kamu enggak kamu ajarin? Enggak. Kamu ajak ke majelis? Enggak. Kamu ajarin sholat? Enggak. Kamu ajarin ilmu akhlak? Enggak. Kamu suruh orang ngajarin dia? Enggak juga. Ke majelis taklim? Kagak, enggak pernah saya suruh. Terus yang kamu suruh, yang kamu ajarin apa? Ya saya suruh dia ngangon kambing, begitu, ngangon ngangon kebo, onta. Onta itu doang. Begitu saya suruh dia ngejaga onta. Oh, ngejaga kambing, ngejaga kebo. Kali kamu dikira salah satu darinya. Begitu. Kali kamu dikira kebo juga yang pantas dipecut. Emang kebo yang pantas dipecut. Itu orang tuanya. Dia nggak didik anak-anaknya, bilang anak saya durhaka. Kamu didiknya? Enggak. Kamu lebih durhaka dari anak kamu. Kamu lebih durhaka dari anak kamu. Makanya mau doanya Nabi Muhammad, bantuin. Satu, jangan nyumpahin anak. Biar kata itu anak badungnya kayak bagaimana, jangan disumpahin. Doain. Udah nggak kuat banget deh, udah nggak kuat. Jangan disumpahin. Disumpahin biar hancur. Tahu nggak? Hancurnya dia ngegadoin deh. Hancurnya dia adalah dengan ngegado ibu bapaknya, makin digado lagi. Tapi kalau didoain, yang dapat untung orang tuanya yang dapat untung. Ya Allah, hidayat membuat anakku. Kalau ini anak benar, yang pertama memetik pahalanya orang tuanya. Tapi kalau tuh anak jadi nggak benar, yang pertama apes ya orang tuanya. Begitu. Nah karenanya itu, ayo orang tuh ujiannya tuh masing-masing beda-beda. Biar sabar sama anak. Begitu, sabar juga sama orang tua. Ya namanya orang tua, begitu. Ntar ada bawelnya, ntar ada ngomelnya. Begitu, ente tetap baik. Alhamdulillah orang tua kita kan orang Islam. Ya, dia masih sembahyang. Ya udah. Begitu, alhamdulillah dia orang Islam. Hatta seandainya orang tuanya kafir, musyrik, tetap wajib si anak untuk bakti kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nyuruh murtad, jangan diturutin. Nyuruh maksiat, jangan diturutin. Ada istilah itu namanya itu la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada istilah taat makhluk tapi dalam bermaksiat kepada sang pencipta. Bermaksiat kepada Allah dengan agenda ini kan untuk taat kepada makhluk, tapi dia bermaksiat kepada sang khalik. Enggak. Begitu, taat kepada Allah Ta'ala, patuh kepada mereka dalam hal-hal yang bukan mengandung maksiat. Kalau mereka nyuruh maksiat, jangan diturutin. Suruh salaman sama yang bukan muhrim, jangan diturutin. Sumpah serapah, ente tetap senyumin, nggak mempan sumpahnya dia. Begitu. Disumpahin, kalau nggak salaman sama yang bukan muhrim disumpahin, senyumin aja. Iya, begitu. Jangan nyaut. Begitu. Jangan nyaut, tetap adab, tetap santun, dan jangan turutin kemaksiatan yang mereka suruh. Tetap bersikap baik. Walaupun dia ntar sumpah serapah, ya udah biarin aja. Begitu. Nanti bakti kepada mereka karena Allah yang suruh. Allah yang pesan. Begitu. Dan zaman sekarang, ya selama kita hidup di dunia mesti sabar. Sabar sama orang tua, sabar sama anak, sabar sama ini. Kalau kita nggak digado sama yang ini, ntar digado sama yang lain. Begitu. Alhasil, banyak sabar, banyak nerima. Kun sabir, wa syakir, takun faiz, وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر
Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat orang tua kita, dijaga, diberikan kesehatan, afiat, dijadikan anak-anak kita anak yang berbakti, yang birrul walidain, jadikan kita orang yang bisa silaturahmi, peduli kepada sesama. Majlis Al-Ittiba makin makmur, makin berkah. Ustaz Agus juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang turut andil di dalam terlaksananya acara ini, Allah Ta'ala balas mereka semuanya dengan balasan yang sebesar-besarnya, dilipat gandakan pahalanya, diberikan keberkahan kepada keluarganya, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, dijauhkan dari musibah, amin ya rabbal alamin, dijauhkan dari wabah, dari penyakit, dari segala keburukan. InsyaAllah berkat majlis ini Allah Ta'ala yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, yang istiqamah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana شقيا ولا محروما. اللهم بارك هذه المنازل وهذه الديار، احرسها من شر طوارق الليل والنهار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.